Apakah Anda sedang makan apa yang Anda yakini sebagai diet sehat? Mungkin mengonsumsi suplemen, menggunakan produk rambut berkualitas, namun rambut Anda terus menipis, rontok, atau kehilangan kilauannya. Inilah kebenaran mengejutkan yang jarang didengar kebanyakan orang. Kerontokan rambut jarang sekali merupakan masalah rambut itu sendiri. Ini adalah sinyal metabolik, hormonal, dan nutrisi yang datang dari dalam tubuh Anda. Dan jika kita tidak mengatasi akar penyebabnya, tidak ada sampo, minyak, atau perawatan topikal yang akan memperbaikinya. Inilah yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda. Folikel rambut Anda termasuk jaringan yang paling aktif secara metabolik. Mereka membutuhkan pasokan oksigen, asam amino, mineral, dan sinyal hormonal yang konstan untuk tetap berada dalam fase pertumbuhan. Saat tubuh Anda merasakan stres, apakah stres itu berupa ketidakstabilan gula darah, peradangan, kekurangan nutrisi, fungsi hati yang buruk, atau kortisol yang meningkat, pertumbuhan rambut menjadi tidak esensial. Jadi tubuh Anda membuat keputusan. Ia mengalihkan nutrisi dari rambut ke arah kelangsungan hidup. Itulah mengapa penipisan rambut sering muncul bersamaan dengan kelelahan, penambahan berat badan yang sulit diatasi, kabut otak, tangan dan kaki dingin, atau metabolisme yang lambat. Masalah-masalah ini saling terkait, bukan terpisah. Izinkan saya menjelaskan ini dengan analogi sederhana. Bayangkan tubuh Anda sebagai kota besar dengan jaringan listrik yang terbatas. Saat energi berlimpah, setiap lingkungan mendapatkan listrik, termasuk distrik mewah seperti rambut, kulit, dan kuku. Tapi ketika energi menjadi langka, kota mematikan area mewah itu terlebih dahulu untuk melindungi rumah sakit, pabrik pengolahan air, dan layanan darurat. Rambut adalah jaringan mewah, yang berarti jika metabolisme Anda sedang kesulitan, rambut akan menjadi salah satu tempat pertama yang menunjukkannya. Apa yang ditunjukkan oleh penelitian adalah bahwa folikel rambut sangat sensitif terhadap resistensi insulin, peradangan, status zat besi, sinyal tiroid, dan stres oksidatif. Bahkan ketidakseimbangan kecil jauh sebelum penyakit muncul dalam tes darah dapat diam-diam mendorong folikel rambut ke fase istirahat atau rontok. Itulah mengapa solusinya bukan lebih banyak biotin atau suplemen tren lainnya. Solusinya adalah memberi makan folikel dari dalam keluar, memulihkan lingkungan metabolik di mana pertumbuhan rambut terasa aman lagi. Dalam pembicaraan ini, saya akan memandu Anda melalui 7 makanan spesifik yang melakukan hal itu. Bukan superfood yang sulit ditemukan, bukan bubuk mahal, tapi makanan strategis yang didukung sains, yang mendukung stabilitas gula darah, detoksifikasi hati, keseimbangan hormonal, penyerapan mineral, sirkulasi kulit kepala, dan produksi energi mitokondria di dalam folikel itu sendiri. Makanan-makanan ini tidak hanya membantu rambut, mereka memberi sinyal kepada tubuh Anda bahwa aman untuk tumbuh lagi. Dan saat kita membahasnya, saya akan menjelaskan mengapa masing-masing bekerja, jalur apa yang didukungnya, kesalahan apa yang harus dihindari, dan bagaimana menggunakannya dengan benar, sehingga Anda benar-benar melihat hasilnya. Jika ini bermanfaat sejauh ini, pertimbangkan untuk berlangganan channel ini. Saya memposting konten jelas berbasis bukti seperti ini setiap hari untuk membantu Anda mengoptimalkan metabolisme, energi, dan umur panjang secara alami. Sekarang, sebelum kita membahas makanan pertama, izinkan saya menguraikan secara singkat 6 wawasan berbasis sains utama yang akan kita bahas agar Anda memahami kerangka kerja yang kita gunakan. Sebelum masuk ke makanan individu, penting untuk memahami kerangka kerja yang kita gunakan, karena disinilah kebanyakan saran rambut salah. Kita tidak mengejar nutrisi tingkat permukaan,
kita memulihkan lingkungan internal yang memungkinkan folikel rambut tetap dalam fase pertumbuhan. Berikut adalah 6 wawasan berbasis sains yang memandu semua yang akan Anda dengar. 1. Kerontokan rambut seringkali merupakan masalah gula darah dan insulin. Insulin yang meningkat secara kronis diam-diam mengganggu penyerapan mineral, meningkatkan peradangan di sekitar folikel, dan menekan sinyal tiroid, semuanya memperpendek siklus pertumbuhan rambut. 2. Hati memainkan peran sentral dalam kesehatan rambut. Hati Anda mengatur hormon, menyimpan nutrisi seperti zat besi dan vitamin A, serta membersihkan produk sampingan inflamasi. Saat fungsi hati lambat, folikel rambut yang membayar harganya. 3. Folikel rambut sangat sensitif terhadap kortisol dan sinyal stres. Bahkan stres normal dapat mendorong folikel ke fase istirahat jika sistem saraf Anda tidak pernah sepenuhnya pulih. 4. Protein saja tidak cukup. Keseimbangan asam amino penting. Rambut membutuhkan asam amino spesifik seperti glisin, prolin, sistein, dan lisin, bukan hanya asupan protein total. 5. Mineral adalah hambatan nyata untuk pertumbuhan kembali rambut. Zat besi, seng, tembaga, selenium, yodium, dan magnesium harus ada dan bioavailable. Kekurangan sering bersifat fungsional, bukan absolut. 6. Energi mitokondria di dalam folikel menentukan pertumbuhan versus rontok. Jika mitokondria folikel tidak dapat menghasilkan energi yang cukup, pertumbuhan rambut mati. Bahkan jika nutrisi ada, masing-masing dari 7 makanan yang akan kita bahas menangani beberapa poin dalam kerangka ini secara bersamaan. Itulah mengapa mereka bekerja secara sinergis daripada secara terpisah. Sekarang, mari kita mulai dengan makanan pertama. Dan ini mungkin mengejutkan Anda karena bukan tentang protein. Ini tentang membangun kembali fondasi metabolik yang bergantung pada pertumbuhan rambut. Kebanyakan orang menganggap telur sebagai makanan protein, tapi dalam hal kesehatan rambut, telur bukan tentang protein. Mereka tentang memberi sinyal keamanan kepada metabolisme Anda. Inilah yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda. Folikel rambut tidak hanya membutuhkan bahan bangunan. Mereka membutuhkan izin untuk tumbuh. Dan izin itu datang dari hormon, mikronutrien, dan status energi. Semuanya sangat dipengaruhi oleh nutrisi yang hampir secara eksklusif ditemukan dalam kuning telur. Izinkan saya menjelaskan ini dengan analogi gaya papan tulis sederhana. Bayangkan pertumbuhan rambut seperti proyek konstruksi. Protein adalah batu bata, tapi hormon adalah izin, mineral adalah pekerja, dan mitokondria adalah listrik. Anda bisa memiliki semua batu bata di dunia, tapi tanpa izin, pekerja, dan daya, konstruksi berhenti. Kuning telur menyediakan izin, pekerja, dan daya. Pertama, telur adalah salah satu sumber alami terkaya biotin yang bioavailable. Tapi yang lebih penting, mereka menyediakan kolen, nutrisi penting untuk fungsi hati. Dan ingat, hati adalah pengontrol lalu lintas hormon Anda. Jika estrogen, kortisol, atau hormon tiroid tidak diproses dengan benar, folikel rambut menerima sinyal yang terdistorsi dan beralih ke mode rontok. Apa yang ditunjukkan penelitian adalah bahwa asupan kolin yang tidak memadai terkait dengan hati berlemak, detoksifikasi yang terganggu, dan pembersihan hormon yang terganggu. Semua kondisi yang terkait dengan penipisan rambut. Saat hati didukung, folikel rambut sering kembali ke fase pertumbuhan tanpa perawatan topikal sama sekali. Kedua, kuning telur mengandung vitamin A dalam bentuk aktifnya, yang secara langsung mengatur siklus pertumbuhan rambut. Terlalu sedikit vitamin A dan folikel tidak dapat berdiferensiasi dengan benar. Terlalu banyak, biasanya dari suplemen, dapat menyebabkan kerontokan rambut.
Telur menyediakan dosis fisiologis yang tubuh Anda tahu cara menggunakannya dengan aman. Ketiga, telur kaya akan asam amino yang mengandung sulfur, terutama cysteine dan methionine. Ini penting untuk struktur keratin, tapi mereka juga mendukung produksi glutathione, antioksidan utama tubuh Anda. Stres oksidatif yang lebih rendah berarti peradangan folikel yang lebih rendah, dan peradangan adalah pemicu utama untuk rontok dini. Sekarang, inilah kesalahan yang saya lihat terus-menerus. Orang hanya makan putih telur. Putih telur mengandung avidin, protein yang mengikat biotin dan mencegah penyerapannya. Saat Anda membuang kuning dan hanya makan putih, Anda sebenarnya bisa memperburuk kekurangan biotin seiring waktu. Inilah mengapa banyak orang yang makan diet tinggi protein, rendah lemak mengalami penipisan rambut, meskipun melakukan segala yang mereka pikir benar. Solusinya sederhana dan praktis. Makan telur utuh, bukan hanya putih. Targetkan 2 hingga 3 telur 4 hingga 6 hari per minggu. Lebih suka telur dari ayam gembala atau yang diperkaya omega 3. Masak putihnya dengan ringan. Pertahankan kuningnya lembut jika memungkinkan. Waktu juga penting. Telur paling baik dikonsumsi di pagi hari, terutama saat sarapan. Ini mendukung gula darah stabil, mengurangi lonjakan kortisol, dan menyediakan asam amino saat folikel rambut paling sensitif terhadap insulin. Jika Anda mengalami rontok rambut plus kelelahan atau kabut otak, memasangkan telur dengan sayuran non-tepung dan lemak sehat menciptakan lingkungan hormonal yang mendukung pertumbuhan. Jika ini masuk akal sejauh ini, pertimbangkan untuk berlangganan channel ini. Saya memposting konten harian seperti ini, memecah fisiologi kompleks menjadi alat yang bisa Anda gunakan. Dan ingat poin kunci ini, telur tidak menumbuhkan kembali rambut karena mereka sehat. Mereka menumbuhkan kembali rambut karena mereka memulihkan sinyal hati, keseimbangan hormonal, dan energi mitokondria di dalam folikel. Sekarang, mari kita lanjut ke makanan kedua. Dan yang ini secara langsung meningkatkan sirkulasi kulit kepala dan pengiriman oksigen folikel, yang kebanyakan orang abaikan sepenuhnya. Jika folikel rambut bisa berbicara, salah satu permintaan pertama mereka adalah ini, lebih banyak oksigen, lebih sedikit peradangan. Dan itulah tepatnya peran ikan berlemak. Inilah yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda. Folikel rambut dikelilingi oleh pembuluh darah kecil yang disebut kapiler. Kapiler ini mengirimkan oksigen, asam amino, mineral, dan hormon langsung ke matriks folikel, ruang mesin di mana pertumbuhan rambut terjadi. Saat peradangan membuat pembuluh darah kaku atau darah menjadi lebih kental dan kurang fleksibel, pengiriman oksigen menurun. Dan saat oksigen menurun, folikel diam-diam beralih dari pertumbuhan ke istirahat. Izinkan saya menjelaskan ini dengan analogi sederhana. Bayangkan mencoba menyirami taman menggunakan selang yang tertekuk, meradang, dan sebagian tersumbat. Anda bisa menambahkan pupuk sepanjang hari, tapi jika air tidak bisa mencapai akar dengan efisien, tanaman akan layu. Folikel rambut berperilaku sama. Ikan berlemak bertindak seperti tim perbaikan vaskular. Mereka menyediakan asam lemak omega 3 rantai panjang, terutama EPA dan DHA, yang terintegrasi ke dalam membran sel dan membuat pembuluh darah lebih fleksibel, kurang meradang, dan lebih responsif terhadap oksida nitrat. Ini meningkatkan sirkulasi di tingkat kulit kepala, di mana folikel rambut sangat sensitif terhadap perubahan aliran darah. Apa yang ditunjukkan penelitian adalah bahwa omega 3 mengurangi sitokin inflamasi seperti TNF-alfa dan IL-5. Keduanya meningkat pada individu dengan penipisan rambut dan telogen effluvium.
Peradangan yang lebih rendah berarti folikel kurang mungkin didorong secara prematur ke fase rontok, tapi sirkulasi hanya setengah cerita. Ikan berlemak juga menyediakan vitamin D, nutrisi seperti hormon yang secara langsung memengaruhi siklus pertumbuhan rambut. Reseptor vitamin D diekspresikan di folikel rambut dan status vitamin D rendah secara konsisten terkait dengan penipisan rambut difus pada pria dan wanita. Ini penting karena vitamin D membantu folikel kembali ke fase anagen atau pertumbuhan. Tanpa cukup vitamin D, folikel bisa tetap terjebak dalam keadaan istirahat, bahkan jika nutrisi lain ada. Ada juga komponen insulin di sini yang kebanyakan orang lewatkan. Omega 3 meningkatkan sensitivitas insulin seluler yang membantu menstabilkan gula darah. Dan gula darah stabil berarti lonjakan kortisol yang lebih rendah. Kortisol yang meningkat secara kronis menyempitkan pembuluh darah dan mengarahkan aliran darah dari kulit kepala ke otot dan organ vital. Jadi, dengan meningkatkan sensitivitas insulin, ikan berlemak secara tidak langsung melindungi folikel rambut dari rontok terkait stres. Sekarang mari kita bahas kesalahpahaman umum. Orang mengasumsikan kapsul minyak ikan apapun akan melakukan hal yang sama, tapi makanan penting di sini. Ikan berlemak utuh menyediakan omega 3 dalam matriks kaya fosfolipid bersama dengan selenium, yodium, taurin, dan astaxanthin. Semuanya mendukung fungsi tiroid dan perlindungan antioksidan di dalam folikel. Kapsul bisa membantu, tapi mereka tidak sepenuhnya mereplikasi efek fisiologis makanan asli. Inilah cara menggunakannya secara praktis. Makan ikan berlemak 2 hingga 4 kali per minggu. Prioritaskan salmon liar, sarden, anchovy, atau makrel. Targetkan porsi seukuran telapak tangan Anda. Pasangkan dengan sayuran, bukan karbohidrat olahan untuk menghindari lonjakan insulin. Jika Anda tidak makan ikan, suplemen omega 3 berkualitas tinggi bisa membantu, tapi harus menyediakan setidaknya 1.000 hingga 2.000 mg gabungan EPA dan DHA, dan paling baik dikonsumsi dengan makanan yang mengandung lemak. Satu poin penting lagi, pertumbuhan kembali rambut dari sirkulasi yang lebih baik bukan instan. Pikirkan dalam minggu hingga bulan, bukan hari. Apa yang Anda lakukan di sini adalah memulihkan sistem pengiriman. Memastikan setiap nutrisi lain yang Anda konsumsi benar-benar mencapai folikel. Poin kunci adalah ini. Ikan berlemak tidak memberi makan rambut secara langsung. Mereka membuka kembali jalan yang dilalui nutrisi. Selanjutnya, kita akan beralih ke makanan yang secara langsung mengisi ulang mineral yang paling diabaikan dalam kerontokan rambut, yang bahkan tes darah normal sering lewatkan. Ini adalah salah satu makanan yang paling disalahpahami dan didemonisasi secara tidak adil dalam hal kesehatan rambut. Namun, secara fisiologis, daging merah mengatasi hambatan paling umum dalam pertumbuhan kembali rambut, yaitu kekurangan zat besi dan seng fungsional. Inilah yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda. Folikel rambut membelah dengan cepat. Itu berarti mereka membutuhkan pengiriman oksigen konstan dan sintesis DNA. Dan kedua proses itu bergantung pada zat besi. Bukan sembarang zat besi, tapi heme iron yang bioavailable. Izinkan saya menjelaskan ini dengan analogi sederhana. Bayangkan zat besi sebagai truk pengiriman yang membawa oksigen ke jaringan Anda. Jika Anda tidak memiliki cukup truk, tidak masalah seberapa bersih jalan atau seberapa baik bahan bakarnya, oksigen prosto tidak sampai. Folikel rambut adalah salah satu jaringan pertama yang dikurangi. Apa yang ditunjukkan penelitian adalah bahwa banyak orang dengan penipisan rambut memiliki hemoglobin normal tapi ferritin rendah, bentuk penyimpanan zat besi.
Ferritin di bawah level optimal memberi sinyal kepada tubuh untuk menghemat sumber daya dan pertumbuhan rambut diam-diam mati. Inilah mengapa kerontokan rambut sangat umum pada wanita, orang yang diet agresif, mereka yang mengikuti diet rendah daging atau rendah kalori jangka panjang, individu dengan peradangan usus atau asam lambung rendah. Sekarang, inilah poin kritis. Zat besi tanaman dan zat besi suplemen tidak setara dengan heme iron dari daging merah. Heme iron diserap utuh dan tidak memerlukan asam lambung tinggi, pasangan vitamin C, atau konversi kompleks. Ia melewati banyak masalah penyerapan yang menghalangi non-heme iron, terutama pada orang di bawah stres atau dengan resistensi insulin. Daging merah juga menyediakan seng, mineral lain yang penting untuk sinyal folikel rambut, pembentukan keratin, dan keseimbangan imun di kulit kepala. Kekurangan seng mengganggu siklus pertumbuhan rambut dan meningkatkan rontok bahkan saat asupan protein memadai. Tapi ada manfaat ketiga yang jarang didengar kebanyakan orang. Daging merah menyediakan glisin dan karnosin, asam amino yang menyangga hormon stres dan mengurangi peradangan. Glisin khususnya menurunkan kortisol dan meningkatkan kualitas tidur. Keduanya krusial untuk pertumbuhan kembali rambut. Kortisol tinggi menyebabkan vasokonstriksi plus pengalihan nutrisi. Kortisol rendah berarti aliran darah plus keamanan folikel. Sekarang mari kita bahas ketakutan. Orang khawatir daging merah menyebabkan peradangan. Pada kenyataannya, kekurangan nutrisi yang menyebabkan peradangan. Saat daging merah dari rumput dimasak dengan benar, dimakan dalam porsi wajar, dipasangkan dengan sayuran kaya serat, ia mendukung kesehatan metabolik daripada merusaknya. Inilah cara menggunakannya secara strategis. Makan daging merah 2 hingga 3 kali per minggu. Pilih daging sapi atau domba dari rumput jika memungkinkan. Ukuran porsi seukuran telapak tangan Anda. Pasangkan dengan sayuran, bukan biji-bijian olahan. Hindari pasangan dengan saus manis atau minyak biji. Jika Anda telah kehilangan rambut selama bulan atau tahun, makanan ini saja bisa transformasional, terutama jika kelelahan, intoleransi dingin, atau motivasi rendah juga ada. Jika bagian ini beresonansi, pertimbangkan untuk berlangganan channel ini. Saya berbagi strategi berbasis sains seperti ini setiap hari untuk membantu Anda membangun kembali kesehatan metabolik dari dalam. Poin kunci, daging merah tidak menyebabkan kerontokan rambut. Kekurangan zat besi, kekurangan seng, dan stres kronis yang melakukannya. Dan daging merah adalah salah satu cara paling efisien untuk memperbaiki ketiganya. Selanjutnya, kita akan membahas makanan yang bekerja di tingkat hormonal dan tiroid. Diam-diam menentukan apakah folikel Anda tetap hidup atau mati. Jika pertumbuhan rambut terasa lambat, tidak konsisten, atau terhenti meskipun makan dengan baik, kemungkinan besar masalahnya bukan nutrisi. Ini adalah sinyal tiroid. Dan disinilah rumput laut menjadi sangat penting. Inilah yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda. Kelenjar tiroid Anda bertindak seperti termostat metabolik. Ia mengatur kecepatan di mana sel mengubah nutrisi menjadi energi. Folikel rambut sangat sensitif terhadap sinyal ini. Bahkan perlambatan tiroid subklinis ringan, sering terlewat dalam tes standar, dapat memperpendek fase pertumbuhan rambut dan meningkatkan rontok. Izinkan saya menjelaskan ini dengan analogi sederhana. Bayangkan hormon tiroid sebagai tempo dalam orkestra. Anda bisa memiliki musisi dan instrumen terbaik di dunia, tapi jika tempo terlalu lambat, musik terasa lamban. Folikel rambut merespons dengan cara yang sama. Saat sinyal tiroid menurun, pertumbuhan melambat secara diam-diam dan progresif.
Rumput laut mendukung fungsi tiroid karena menyediakan yodium dalam bentuk berbasis makanan alami. Yodium adalah bahan bangunan non-negotiable untuk hormon tiroid, T4 dan T3. Tanpa yodium yang memadai, tiroid prosto tidak bisa menghasilkan sinyal yang cukup, tidak peduli seberapa sehat diet Anda yang lain. Apa yang ditunjukkan penelitian adalah bahwa kekurangan yodium masih cukup umum, terutama pada orang yang menghindari garam yodium, makan mostly masakan rumah atau diet bersih, mengikuti karbohidrat rendah jangka panjang atau bebas susu, menghindari makanan laut. Dan inilah nuansa kritis. Kerontokan rambut biasanya tidak terjadi pada kekurangan yodium parah. Ini muncul pada insufisiensi kronis ringan di mana tes tampak normal, tapi jaringan kekurangan daya. Rumput laut juga menyediakan selenium yang penting untuk mengonversi T4 tidak aktif menjadi T3 aktif di dalam sel, termasuk folikel rambut. Tanpa selenium, hormon tiroid ada, tapi tidak bisa melakukan tugasnya secara efektif. Kemitraan yodium-selenium ini adalah salah satu alasan sumber berbasis makanan lebih unggul daripada suplemen. Ada juga koneksi kortisol di sini. Saat sinyal tiroid rendah, tubuh mengkompensasi dengan meningkatkan hormon stres untuk mempertahankan energi. Kortisol yang meningkat, seperti yang Anda ketahui sekarang, mendorong folikel ke arah rontok. Mendukung tiroid membantu mengurangi respons stres tersembunyi ini. Sekarang, poin keamanan penting. Lebih banyak yodium bukan lebih baik. Yodium berlebih dari suplemen bisa memperburuk kerontokan rambut dengan mengiritasi tiroid. Rumput laut bekerja karena menyampaikan dosis fisiologis rendah dalam matriks alami yang bisa diatur oleh tubuh Anda. Inilah cara menggunakan rumput laut dengan aman dan efektif. Konsumsi dalam jumlah kecil 2 hingga 3 kali per minggu. Gunakan lembaran nori, sup wakame, atau serpihan dulse. Anggap sebagai bumbu atau sampingan, bukan makanan utama. Hindari suplemen yodium dosis tinggi harian kecuali diawasi. Jika Anda sudah memiliki penyakit tiroid yang didiagnosis, yodium berbasis makanan masih umumnya lebih aman, tapi moderasi adalah kunci. Poin kunci adalah ini, folikel rambut tidak tumbuh tanpa izin tiroid, dan rumput laut membantu memulihkan sinyal itu secara lembut, alami, dan berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan beralih ke makanan yang membangun kembali fondasi struktural rambut itu sendiri, dan juga menenangkan sistem saraf yang sering menjaga folikel terjebak dalam mode stres. Jika rambut Anda terasa rapuh, mudah patah, atau tumbuh lambat meskipun nutrisi baik, bagian yang hilang seringkali adalah asam amino struktural, bukan lebih banyak protein. Dan disinilah kaldu tulang menjadi unik kuat. Inilah yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda. Kebanyakan diet modern menyediakan banyak asam amino pembangun otot seperti leucin dan valin, tapi kekurangan glisin, prolin, dan hidroksiprolin. Ini adalah asam amino yang membentuk kolagen, jaringan ikat, dan matriks ekstraseluler yang menjangkar folikel rambut ke kulit kepala. Izinkan saya menjelaskan ini dengan analogi sederhana. Bayangkan rambut seperti pohon. Protein membangun batang, tapi kolagen membangun tanah dan akar. Tanpa tanah sehat, pohon mungkin tumbuh, tapi tidak akan stabil, tangguh, atau tahan lama. Kaldu tulang memberi nutrisi tanah. Apa yang ditunjukkan penelitian adalah bahwa glisin menurunkan kortisol, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan sensitivitas insulin, mendukung produksi glutathione. Semuanya secara langsung memengaruhi apakah folikel rambut tetap dalam fase pertumbuhan. Ini sangat penting karena stres kronis tingkat rendah adalah salah satu pemicu paling umum dari rontok rambut difus, bahkan pada orang yang makan dengan baik. Glisin bertindak sebagai neurotransmitter yang menenangkan, memberi sinyal keamanan kepada sistem saraf.
Kaldu tulang juga mendukung integritas usus. Kerontokan rambut seringkali downstream dari pencernaan dan penyerapan yang buruk. Jika lapisan usus Anda meradang, mineral seperti zat besi, seng, dan magnesium, prosto tidak diserap tidak peduli seberapa banyak yang Anda konsumsi. Makanan kaya kolagen menyediakan glutamin dan gelatin yang membantu memperbaiki penghalang usus. Usus yang lebih sehat berarti pengiriman nutrisi yang lebih baik ke folikel. Sekarang, mari kita bicara tentang cara menggunakannya dengan benar. Kaldu tulang bukan minuman ajaib yang Anda minum sekali dan lupakan. Efeknya kumulatif. Inilah protokol praktis. Minum 1 cangkir setiap hari atau setidaknya 4 hingga 5 kali per minggu. Waktu terbaik malam hari saat kortisol secara alami menurun. Gunakan kaldu buatan sendiri atau toko berkualitas tinggi. Hindari versi dengan gula tambahan atau minyak biji. Jika Anda tidak toleran kaldu, peptida kolagen bisa membantu, tapi mereka bekerja paling baik saat dikombinasikan dengan vitamin C dari makanan untuk mendukung sintesis kolagen. Ini juga tempat yang bagus untuk pengingat alami. Jika pemecahan ini membantu Anda menghubungkan titik antara stres, pencernaan, dan kesehatan rambut, pertimbangkan untuk berlangganan channel ini. Saya berbagi strategi berbasis bukti harian seperti ini untuk membantu Anda memulihkan kesehatan dari akar penyebab. Poin kunci, kaldu tulang tidak menumbuhkan rambut secara langsung. Ia menciptakan lingkungan tenang, struktural yang sehat yang dibutuhkan rambut untuk tumbuh secara konsisten. Selanjutnya, kita akan membahas makanan yang secara langsung meningkatkan aliran darah kulit kepala, sensitivitas insulin, dan pertahanan antioksidan sekaligus. Saat orang memikirkan kerontokan rambut, antioksidan jarang menjadi hal pertama yang terlintas. Tapi dari perspektif fisiologis, stres oksidatif adalah salah satu cara tercepat untuk mematikan pertumbuhan rambut. Dan beri adalah salah satu cara berbasis makanan paling efektif untuk melawannya. Inilah yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda. Setiap kali folikel rambut menghasilkan energi, ia menghasilkan spesies oksigen reaktif, radikal bebas. Dalam jumlah kecil, itu normal. Tapi saat stres oksidatif melebihi pertahanan antioksidan Anda, sel punca folikel menjadi rusak. Saat itu terjadi, folikel kesulitan kembali ke fase pertumbuhan. Izinkan saya menjelaskan ini dengan analogi sederhana. Bayangkan stres oksidatif seperti karat yang terbentuk di dalam mesin. Mesin masih bekerja tapi lebih lambat, kurang efisien, dan dengan lebih banyak kerusakan. Seiring waktu, bagian gagal. Folikel rambut tidak berbeda. Beri bertindak seperti agen anti karat untuk folikel Anda. Mereka kaya akan polifenol, flavonoid, dan vitamin C, senyawa yang melindungi mitokondria, meningkatkan fungsi kapiler, dan mengurangi peradangan di sekitar folikel. Apa yang ditunjukkan penelitian adalah bahwa antosianin, pigmen, yang memberi warna dalamnya, meningkatkan fungsi endotel, artinya aliran darah yang lebih baik di tingkat mikrovaskular. Itulah tepatnya di mana folikel rambut berada. Beri juga mendukung sintesis kolagen. Vitamin C penting untuk menstabilkan serat kolagen yang menjangkar rambut ke kulit kepala. Tanpa vitamin C yang memadai, rambut menjadi lebih rapuh dan rentan rontok, bahkan jika asupan kolagen tinggi. Ada juga cerita insulin di sini. Tidak seperti kebanyakan buah, beri memiliki dampak glikemik rendah. Mereka meningkatkan sensitivitas insulin daripada memicu lonjakan gula darah. Insulin stabil berarti peradangan lebih rendah dan kortisol lebih rendah. Keduanya melindungi folikel rambut. Sekarang, inilah perbedaan penting. Ini bukan tentang jus buah, smoothie syarat gula, atau buah kering. Itu memicu lonjakan insulin dan melakukan kebalikannya.
Beri utuh yang dimakan dalam moderasi mendukung metabolik. Inilah cara menggunakannya secara efektif. Konsumsi 1 hingga 1 cangkir setiap hari. Waktu terbaik dengan makanan atau setelah makan, bukan sendirian. Pasangkan dengan protein atau lemak untuk meredam respons glukosa. Segar atau beku sama efektifnya. Beri sangat kuat saat dikombinasikan dengan kolagen atau kaldu tulang, karena vitamin C meningkatkan pemanfaatan kolagen. Poin kunci adalah ini. Beri melindungi pabrik energi folikel dan pasokan darah, memungkinkan sinyal pertumbuhan tetap aktif lebih lama. Selanjutnya, kita akan beralih ke makanan terakhir yang banyak orang abaikan, namun secara langsung memengaruhi sirkulasi kulit kepala, sensitivitas insulin, dan sinyal androgen. Jika penipisan rambut tampak mengikuti stres, pergeseran hormonal, atau perubahan sekitar usia paruh baya, kemungkinan besar keseimbangan androgen dan penipisan mineral terlibat. Dan biji labu mengatasi keduanya secara diam-diam dan efektif. Inilah yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda. Folikel rambut sangat sensitif terhadap dihidrotestosteron atau DHT. Pada folikel yang rentan secara genetik, DHT berlebih memperpendek fase pertumbuhan dan meminiaturisasi folikel seiring waktu. Tapi inilah poin kunci. Sensitivitas DHT dikuatkan oleh kekurangan mineral dan resistensi insulin. Izinkan saya menjelaskan ini dengan analogi sederhana. Bayangkan DHT seperti sinar matahari. Dalam kondisi sehat, itu normal dan bahkan diperlukan. Tapi saat tanah habis dan stres, sinar matahari yang sama membakar tanaman. Biji labu membantu memulihkan tanah. Biji labu adalah salah satu sumber alami terkaya seng, mineral penting untuk mengatur sinyal androgen, keseimbangan imun di kulit kepala, dan produksi keratin. Kekurangan seng meningkatkan aktivitas DHT di tingkat folikel dan mengganggu siklus rambut. Apa yang ditunjukkan penelitian adalah bahwa seng mendukung keseimbangan enzim yang terlibat dalam aktivitas 5-alfa reduktase. Enzim yang mengubah testosteron menjadi DHT. Seng yang memadai tidak menghilangkan DHT. Ia menormalkannya. Biji labu juga menyediakan magnesium yang meningkatkan sensitivitas insulin dan merelaksasi pembuluh darah. Sensitivitas insulin yang lebih baik berarti aktivitas androgen yang didorong insulin lebih rendah dan peradangan di sekitar folikel berkurang. Ada juga sudut antioksidan di sini. Biji labu mengandung fitosterol dan vitamin E yang melindungi jaringan kulit kepala dari stres oksidatif dan mendukung sirkulasi mikro. Sirkulasi yang lebih baik berarti pengiriman nutrisi yang lebih baik, dan Anda sudah tahu betapa krusialnya itu. Sekarang, mari kita bicara tentang cara menggunakannya dengan benar. Ini bukan tentang makan segenggam tanpa pikir. Inilah protokol sederhana dan efektif. Konsumsi 1 hingga 2 sendok makan setiap hari. Gunakan biji mentah atau dipanggang ringan tanpa garam. Waktu terbaik dengan makanan, terutama makan siang atau malam. Bisa ditambahkan ke salad, yogurt, atau sayuran. Minyak biji labu adalah opsi lain. Beberapa studi menyarankan itu mungkin mendukung kepadatan rambut saat digunakan secara konsisten, tapi biji utuh menyediakan profil mineral yang lebih luas. Makanan ini bekerja paling baik sebagai bagian dari strategi pengisian ulang mineral, bukan sebagai perbaikan mandiri. Itulah mengapa sangat efektif saat dikombinasikan dengan daging merah, telur, dan beri. Poin kunci adalah ini. Biji labu tidak memblokir hormon. Mereka memulihkan lingkungan mineral yang menjaga hormon agar tidak menjadi destruktif. Sekarang setelah kita membahas semua 7 makanan, saatnya mundur dan menghubungkan fisiologi sehingga Anda memahami cara menerapkannya dalam kehidupan nyata tanpa kewalahan. Dan ingat takeaway akhir ini. Saat Anda memberi nutrisi sistem yang menjaga Anda hidup, rambut Anda mengikuti.
Jika video ini menambah nilai bagi Anda, like video dan berlangganan channel ini. Anda akan bergabung dengan komunitas yang berkembang dari orang-orang yang berkomitmen untuk mengoptimalkan kesehatan metabolik, energi, dan umur panjang secara alami tanpa bergantung pada obat-obatan. Sampai jumpa di selanjutnya.